Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Zidan Ari Ashari dengan NIM A0A025051. Saya Diaswa Utami dengan NIM A0A0238086. Saya Zakia dan Rifka dengan NIM A0A0230017. Saya Jasmine Sani dengan NIM A0A0230096. Saya dengan Lid Haji Prasetyo dengan NIM 097. Di sini kami akan melakukan sedikit pemaparan terkait apa itu hidroponik. Baik, jadi yang pertama adalah apa itu hidroponik. Hidroponik secara dasar merupakan kegiatan bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media untuk tumbuh atau perakaran. Hidroponik di sini akan menggunakan media air yang biasanya disalurkan melalui pipa-pipa maupun wadah-wadah yang dapat menampung air dengan air yang mengalir agar bisa menutrisi tanaman dari akarnya. Ini adalah contoh dari hidroponik yang terdapat di Experimental Farm Vaperta, di mana di sini kita bisa melihat ada kangkung yang ditanam dalam aliran air, di mana akan ada sumbu dan juga akar akan tumbuh di sumbu tersebut untuk mengambil nutrisi dari air yang telah mengalir tersebut. Baik, untuk manfaat dari sistem hidroponik sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas budidaya dan untuk mengurangi penggunaan pestisida, dan yang terakhir yaitu efisiensi lahan yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah. Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, diganti media air bernutrisi AB mix dan media tanam netral. Sayur selada, sayur pakcoy, sayur bayam, tomat, cabai, dan melon adalah contoh tanaman hidroponik. Hemat air, pertumbuhan yang cepat, bebas hama dan gulma, serta bebas pestisida merupakan kelebihan budidaya tanaman hidroponik. Nah, ada beberapa jenis hidroponik yang cocok untuk skala rumah tangga atau usaha kecil. Yang pertama itu ada metode NFT atau Nutrient Fill Technique Way yang menggunakan pipa PVC untuk menanam tanaman. Terus yang kedua itu ada metode EBB dan Flow. Metode ini menggunakan bak penampungan air untuk menanam tanaman. Dan yang terakhir itu ada metode Drip Irrigation, yang dimana sistem ini tuh menggunakan sistem irigasi tetes untuk menanam tanaman. Terdapat 4 jenis metode bertanam secara hidroponik, yaitu sistem aeroponik, sistem hidroponik tetes atau drip irrigation, sistem hidroponik DFT dan NFT, dan sistem hidroponik apung atau sumbu. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat hidroponik. Yang pertama kita adalah siapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang harus siapkan ada kapas untuk media tanam, ada tray, ada sumbu, dan ada bibit yang akan kita tanam. Selanjutnya kita siapkan kapas terlebih dahulu dan dibasahi sebagai media tanam untuk pembibitan tumbuhan yang akan kita hidroponikan. Setelah itu, setelah tumbuh beberapa helai daun dalam kapas tersebut, lalu kita pindahkan ke tray dan masukkan dengan sumbu tersebut agar nutrisi terperangkap dan tumbuhan menjadi lebih subur dan lebih sehat. Selanjutnya kita masukkan ke dalam pipa-pipa yang sudah terisi air, lalu kita tunggu beberapa hari dan kita lihat pertumbuhannya sebagaimana mestinya. Sistem hidroponik NFT atau Nutrient Flow Technique, cirinya genangan air nutrisi sangat rendah, perlu media penghubung antara akar tanaman dan media tanam. Pompa nutrisi harus hidup 24 jam. Jika tidak, tanaman beresiko mati karena tidak ada genangan air nutrisi. Hidroponik memiliki dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat pedesaan. Yang pertama, hidroponik dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani. Yang kedua, hidroponik dapat menghemat air dan mengurangi penggunaan pestisida. Yang ketiga, hidroponik dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman
tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Sistem ini memanfaatkan larutan nutrisi yang kaya mineral untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Komposisi larutan nutrisi merupakan faktor kunci keberhasilan budidaya hidroponik. Larutan nutrisi harus mengandung semua unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Hidroponik menawarkan beberapa keunggulan signifikan dibandingkan pertanian konvensional. Sistem ini memungkinkan budidaya tanaman di daerah dengan keterbatasan lahan seperti di perkotaan. Begitulah penjelasan sedikit terkait hidroponik. Semoga teman-teman bisa menyerap apa yang telah kami paparkan tadi ya. Nah, kenapa kok kita harus hidroponik? Karena hidroponik sangat mudah sekali teman-teman untuk kita terapkan di rumah. Bisa pilih nih apakah bisa menggunakan NFT atau ebb and flow. Tinggal pilih saja mana yang dikiranya cocok oleh teman-teman dan kesesuaian lahan di rumah masing-masing. Ayo berhidroponik. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.